Administrasi, kembali lagi bersama saya Maria Filiana Ledo dan saya Maria Amila Sepi. Di sini kami akan berdiskusi terkait dengan materi ekologi administrasi publik yang telah kami pelajari selama perkuliahan. Baik, yang pertama kita langsung masuk ke ruang lingkup ekologi dan hubungan ekologi ilmu administrasi negara. Setelah mempelajari materi ekologi administrasi, jujur saya baru benar-benar memahami bahwa organisasi itu sebenarnya hidup dalam sebuah ekosistem yang dimana bukan hanya berdiri di ruangan kosong, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, politik, hukum, ekonomi, dan teknologi. Benar sekali. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen juga, dia menekankan ada 5 dimensi utama, yaitu fisik, sosial, politik, hukum, ekonomi, dan teknologi. Dan konsep evolusi juga penting. Organisasi tidak bisa jalan dengan cara yang sama terus-menerus, makanya muncul dorongan kuat ke arah digitalisasi layanan publik atau e-government karena budaya masyarakat sudah berubah-ubah, semuanya maunya cepat dan mudah online. Iya, contohnya waktu pandemi COVID-19, tiba-tiba semua sekolah pindah ke online. Itu dikarenakan contoh organisasi berusaha mempertahankan fungsi dengan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Yang berikutnya itu hubungan ekologi administrasi dan manajemen strategi. Setelah memahami ekologi administrasi, menurut saya manajemen strategi menjadi lebih masuk akal karena strategi ini tidak bisa dibuat hanya berdasarkan keinginan organisasi, tetapi harus disesuaikan dengan lingkungan, visi dan misi pun harus realistis. Nah, di situ masuknya manajemen strategi. Ekologi administrasi menjelaskan bagaimana organisasi membaca lingkungan. Sementara manajemen strategi adalah cara organisasi merespon lingkungan itu. Misalnya pemerintah mau menurunkan angka stunting, mereka harus analisis kondisi sosial, budaya makan, ekonomi keluarga, dan kesehatan dulu, baru menentukan strategi seperti penyuluhan gizi, makanan tambahan, kerjasama puskesmas, dan sebagainya. Lewat pastel kita bisa melihat sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan fisik, dan hukum secara lengkap. Contohnya pada program transportasi listrik di beberapa kota. Secara teknologi bagus, secara ekonomi jangka panjang menguntungkan. Tetapi secara sosial belum bisa diterima karena masyarakat belum terbiasa dan harga kendaraan listrik masih tinggi. Ya, itu contoh nyatanya strategi yang belum sepenuhnya selaras dengan kondisi ekologis masyarakat. Nah, yang berikut itu model dan proses manajemen strategi. Dalam manajemen strategi dari Fred Davy juga dijelaskan 3 tahap penting. Yang pertama itu formulasi, yang kedua implementasi, dan ketiga evaluasi. Banyak organisasi gagal di tahap implementasi karena strategi tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Contohnya, pemerintah meluncurkan aplikasi pembayaran pajak online, tetapi tidak semua masyarakat memiliki perangkat yang memadai dan kurangnya pengetahuan dalam menggunakannya, dan pada akhirnya aplikasi itu tidak efektif untuk digunakan. Nah, saya juga punya contoh serupa. Di lingkungan masyarakat ada program mobile JKN yang sebenarnya bagus, tapi karena tidak semua orang memiliki HP, sinyal internet tidak merata, dan kurangnya literasi digital sebagian masyarakat. Program itu kurang dimanfaatkan. Itu menunjukkan pentingnya analisis lingkungan menggunakan SWOT dan pastel sebelum menjalankan strategi. Berikutnya, tahapan dalam proses ekologi. Menurut Vivin, sebenarnya proses ekologi administrasi itu mulai dari mana? Kalau menurut saya, yang saya pahami itu prosesnya dimulai dari identifikasi lingkungan organisasi, harus dulu mengenal dan memahami kondisi fisik, sosial, ekonomi, politik, dan teknologi di sekitar. Jadi setelah diidentifikasi, baru masuk ke tahap analisis interaksi, memahami
memahami bagaimana organisasi dan lingkungannya saling mempengaruhi. Seperti contohnya program bantuan sosial tadi, kan harus ada koordinasi dengan banyak pihak. Nah, setelah memahami interaksi, organisasi harus melakukan adaptasi. Ini yang kita lihat saat pandemi, organisasi terpaksa mengubah cara kerjanya seperti sekolah yang beralih ke pembelajaran online. Lalu ada tahapan evaluasi homeostasis, menilai apakah organisasi berhasil menjaga keseimbangannya dan fungsinya tetap berjalan normal meskipun lingkungannya berubah. Dan yang terakhir adalah evolusi berkelanjutan. Organisasi tidak bisa berhenti di satu titik, mereka harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Makanya sekarang banyak instansi pemerintah yang beralih ke digitalisasi, itu bagian dari evolusi untuk tetap relevan. Sekarang kita masuk di perilaku organisasi. Nah, menurut saya perilaku organisasi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam organisasi. Fokus utamanya adalah bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi efektivitas kerja, motivasi, komunikasi, serta pola kepemimpinan. Saya menekankan bahwa perilaku organisasi penting karena organisasi terdiri dari manusia dan perilaku manusia menentukan hasil tidaknya sebuah tujuan. Nah, yang berikutnya itu lingkungan organisasi publik. Di sini saya menjelaskan bahwa organisasi publik beroperasi dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kontrol politik, serta tuntutan masyarakat luas. Lingkungan ini membuat organisasi publik harus lebih transparan dan akuntabel. Menyoroti bahwa tujuan utama organisasi publik adalah pelayanan, bukan keuntungan, sehingga keberhasilannya diukur dari kualitas layanan, bukan profit. Ya, betul sekali, karena lingkungan organisasi publik sangat dipengaruhi oleh regulasi dan tuntutan publik. Birokrasi cenderung bersifat kaku dan lambat beradaptasi. Menurut saya, hal ini sering menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan perubahan cepat dengan sistem birokrasi yang lambat. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan organisasi bisnis. Di sini lingkungan organisasi bisnis didominasi oleh persaingan pasar, dinamika konsumen, dan perubahan teknologi. Bisnis harus fleksibel, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan konsumen dengan cepat. Fleksibilitas lingkungan bisnis memberikan ruang yang lebih besar untuk kreativitas dan inovasi dibandingkan sektor publik. Namun, tekanan kompetisi juga lebih tinggi sehingga menuntut organisasi untuk memilih sumber daya manusia yang kompeten, inovasi, dan produktif. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman dan refleksi selama mengikuti perkuliahan mata kuliah ekologi administrasi publik. Selama saya mengikuti perkuliahan ekologi administrasi publik, saya mendapatkan pengalaman belajar yang menyadarkan bahwa administrasi publik sangat dipengaruhi oleh budaya, sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Suasana kelas yang aktif membuat diskusi lebih hidup dan membantu saya memahami bagaimana teori-teori ekologi administrasi diterapkan dalam berbagai situasi nyata. Kalau dari saya merasa cara pandang saya terhadap organisasi dan ekologi itu menjadi lebih luas. Nah, saya mulai memahami bahwa keberhasilan program tidak hanya tergantung pada perencanaan internal, tetapi juga pada kesesuaian dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang ada. Dan saya juga lebih memahami pentingnya analisis sebelum menyusun strategi agar kebijakan tidak bersifat asal jadi, tetapi benar-benar relevan dengan kehidupan masyarakat. Oke, baik, terima kasih sudah menyimak materi kami tentang ekologi administrasi publik. Melalui pembahasan ini, kita belajar bahwa organisasi publik tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, politik, dan alam yang terus berubah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan teruslah belajar untuk membawa perubahan yang lebih baik.